wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maritza Nida Fadilah, NPM 130 110 190 171 tutor 12 grup B. Nah, kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada jantung pasien dewasa. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Dengan Bapak siapa? Pak Sarip. Baik, Bapak Sarip, saya akan melakukan pemeriksaan fisik jantung kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Saya akan memerintahkan pasien untuk berbaring. Baik, Pak, silakan berbaring di kasur. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, saya akan melakukan cuci tangan dengan sabun lalu dikeringkan. Nah, posisi kita adalah sebelah kanan pada pasien. Pastikan pasien berbaring dengan nyaman. Seperti ini. Posisikan senyaman mungkin, gunakan bantal untuk otot sternocleidomastoid relaksasi, angkat kepala 30 derajat, lalu instruksikan pasien untuk menolehkan ke arah yang berlawanan. Periksa kedua sisi leher dengan senter untuk mengidentifikasi vena jugularis eksternal pada setiap sisinya dan kemudian temukanlah pulsasi pada vena jugularis internal. Gunakan penggaris. Identifikasi titik tertinggi pulsasi vena jugularis kanan, letakkan penggaris panjang secara horizontal dari titiknya, dan penggaris segitiga secara vertikal dari sudut sternalis. Lalu hitung jarak vertikal dalam sentimeter yang menyilang tegak lurus. Nah, sudut sternum umumnya berjarak 5 cm di atas atrium kanan. Jarak yang didapat merupakan hasil pengukuran tekanan vena jugularis. Amplitudo dan kontur pasien berbaring dengan 30-45 derajat, inspeksi leher untuk menilai pulsasi karotis. Letakkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri pada arteri karotis kanan. Lalu, saat palpasi, deteksi ada atau tidaknya getaran halus ataupun trill. Untuk karotis kiri, gunakan jari tangan kanan atau ibu jari kanan. Tingkatkan tekanan hingga merasakan pulsasi dan kontur arteri karotis maksimal. Jangan pernah menekan kedua arteri secara bersamaan. Menilai breath arteri karotis. Menilai breath arteri karotis dengan menggunakan diafragma stetoskop yang diletakkan pada area karotis. Instruksikan pasien untuk menahan nafas. Posisikan lengan pasien secara rileks dengan siku terekstensi dan telapak tangan mengadah ke atas. Fleksikan siku pada derajat tertentu untuk mendapatkan relaksasi otot optimal. Letakkan tangan di bawah siku, gunakan jari telunjuk dan tengah untuk merasakan pulsasi dan lakukan pada lengan sebelahnya juga. Lakukan inspeksi pada ruangan dengan pencahayaan yang baik pada posisi pasien yang terlentang 30 derajat. Tentukan lokasi titik impuls maksimum pada posisi supine, biasanya pada selai iga 4 dan 5. Lalu, lakukan palpasi, gunakan bantalan jari untuk mempalpasi titik impuls maksimum. Impuls ventricle mungkin dapat menyebabkan jari terangkat. Lalu periksa getaran juga. Tentukan titik impuls maksimum pada posisi terlentang. Kalau misalnya gagal, bisa posisikan pasien dalam posisi lateral decubitus kiri. Instruksikan pasien untuk membuang nafas secara penuh dan menahan napas beberapa saat. Ketika pasiennya wanita, sisihkan payudara kiri ke atas atau lateral, kemudian nilai lokasi dan amplitude titik impuls maksimum. Posisikan pasien secara terlentang dengan ketinggian 30 derajat. Lokasikan ujung jari pada selai iga 3, 4, dan 5. Instruksikan pasien untuk menghembuskan nafas dan menahan nafas agar titik impuls maksimum lebih terlihat. Bertujuan untuk mengukur ukuran jantung apakah normal atau membesar. Batas kiri jantung, perkusi dimulai dari lateral kiri menuju ke bagian medial. Perubahan bunyi perkusi dari sonor ke pekak menunjukkan batas kiri jantung. Batas kanan terdapat pada linea sternalis kanan. Dan batas atas jantung terdapat pada selai iga kedua. Umumnya bunyi jantung dapat didengar pada posisi terlentang. Nah, ini area katup aorta. Ini area katup pulmoner. Yang ini area katup mitral. Dan yang terakhir area katup trikuspid.
Nah, ini pemeriksaan edema menggunakan dua jari yang ditekan pada tulang kering sekitar 2-3 detik. Kalau misalnya edema piting ada, jari itu akan tenggelam di dalam jaringan, dan ketika dilepaskan, bekas jari akan tetap ada.